Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kemput. Orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah hal-hal yang menarik, aktual, dan tentunya kontroversial. Oke, namun sebelum itu silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya buat. Ya, oke teman-teman semuanya. Hari ini dunia pondok pesantren sedang dihebohkan dan sedang dicemarkan oleh salah satu pengurus yang melakukan tindak pidana kasus pelecehan seksual terhadap santriwati. Tentunya hal ini sangat miris bagi kita semua untuk melihat potret pondok pesantren yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang paling ideal dalam mendidik seorang peserta didik pastinya. Tentunya dengan adanya fenomena tersebut, pandangan masyarakat terhadap pondok pesantren pasti berubah. Hanya kasus yang dilakukan oleh segelintir orang, tetapi ya begitulah yang namanya kehidupan manusia, pasti selalu ada celah kesalahan-kesalahan yang akan terjadi, seideal apapun sebuah sistem yang telah dibuat. Dan yang kedua, dalam proses penangkapannya, polisi sampai menerjunkan puluhan hingga ratusan personil untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku, karena diduga itu adalah anak seorang kiai. Bukan diduga, tapi memang sudah benar sih, anaknya seorang kiai. Tentunya hal ini menjadi sebuah sebuah catatan. Memang di dalam pondok pesantren itu citra seorang kiai sangat ditokohkan oleh masyarakat, sehingga polisi juga tentu kesulitan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Pastinya banyak sekali pertimbangan, karena nantinya akan ada perlawanan sosial yang akan terjadi, mengingat tersangkanya itu adalah anak seorang kiai. Pastinya banyak sekali orang-orang yang akan berusaha melindungi korban tersebut, karena sekali lagi, karena anak tokoh agama. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru saja melihat fenomena tersebut, penangkapan yang dilakukan oleh polisi untuk seorang pelaku pencabulan itu bagaikan menangkap seorang bandar narkoba mungkin ya, karena harus menerjunkan ratusan personil. Ya mungkin memang seperti itulah faktanya kondisi sosial yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, karena memang selama ini pondok pesantren dianggap sebagai lembaga secara kebudayaan sudah sangat ideal dan mampu mendidik akhlak seorang santri maupun santriwati menjadi lebih baik berdasarkan kepercayaan masyarakat Indonesia saat ini. Namun bukan berarti sistem tersebut adalah sistem yang sempurna, karena di dalamnya ada manusia biasa, termasuk seorang kiai maupun seorang pejabat yang membackupnya. Tetapi mereka adalah manusia biasa yang tentunya pasti punya kesalahan dan pastinya memiliki hawa nafsu yang tidak terbendungkan mungkin, sehingga menjadikan kehilafan untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anak maupun tokoh agama. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan yang terbaru, karena selama ini pondok pesantren digadang-gadang sebagai sistem pendidikan yang sudah sempurna, baik secara budaya maupun secara keorganisasian. Dan kasus pencabulan semacam itu bukan hanya terjadi di Jombang saja, tetapi di beberapa tempat pun juga sudah terjadi. Bahkan korbannya sampai ada yang 13 santriwati. Ini mungkin menjadi catatan dan sekaligus untuk menguji seberapa hebatnya undang-undang tindak
pidana kekerasan seksual yang baru saja disahkan oleh anggota DPRD, apakah mampu menjawab situasi atau kondisi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren ini? Silahkan berikan tanggapan teman-teman di kolom bawah ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini pemerintah bisa memberikan pengawasan dan juga arahan bagi pondok pesantren untuk memberikan sebuah bimbingan agar hal-hal serupa tidak terjadi di negara ini, supaya citra pondok pesantren yang digadang-gadang sebagai sistem pendidikan yang sempurna itu tidak tercemar kembali karena kasus yang dilakukan oleh segelintir orang, namun itu dampaknya akan mencoreng seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia pastinya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.